Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas bab pernikahan. Tetapi sebelum kita masuk kepada materi pernikahan, mari kita berdoa dulu. Doa silakan dipimpin oleh Mas Ariwafa. Silakan doanya dipimpin dulu sebelum kita masuk kepada materi. Mas Ariwafa, dipimpin doanya dulu. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca doa dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Oke, terima kasih Mas Ariwafa. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, sehat Pak. Apakah teman-teman dari kalian ada yang dapat masuk lagi? Alhamdulillah masuk semua Pak. Lengkap Pak, sehat Pak ya? Masuk semua. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pernikahan. Tetapi sebelum itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mempelajari bab pernikahan ini, kita mampu menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan, terus dan bertanggung jawab sebagai bentuk implementasi dari pemahaman dari ketentuan pernikahan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis ketentuan pernikahan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu mengkategorikan hasil analisis praktek pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan kita. Yang pertama, dalam pernikahan itu ada peta konsep di sini. Pernikahan ini ada 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan pernikahan itu sendiri, yang di dalamnya ada pengertian, ada hukum, dan juga khidbah. Juga ada mahram dan prinsip kafaah. Juga termasuk bagian dari pernikahan ini adalah syarat dan rukun nikah. Terus yang kedua ada wali dan saksi. Terus yang terakhir, yang ketiga itu ada ijab dan qada. Pertama, kita harus tahu pengertian daripada nikah. Pengertian nikah yang pertama secara bahasa itu diartikan oleh para ulama fikih dengan al-jam'u atau ad-dhammu, yang pada artinya itu sama, yaitu berkumpul. Pada hari ini kita berkumpul dalam ruangan ini, maka ini juga bisa dikategorikan dengan nikah, tetapi dalam makna bahasa. Yang terpenting ada nuansa berkumpul di situ. Entah itu berkumpul laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, atau lain sebagainya, maka itu dikategorikan dengan nikah secara bahasa. Akan tetapi para ulama fikih itu lebih memberikan spesifikasi terkait dengan pengertian nikah ini, di mana pengertian nikah ini secara istilah diartikan dengan akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab dan qabul. Jadi ini lebih fokus lagi. Kalau tadi di awal nikah secara bahasa itu hanya diartikan sebagai al-jam'u, yaitu berkumpul, tetapi dalam makna istilah ini diartikan dengan akad. Jadi dalam pernikahan itu cirinya ada akad, yang kemudian di dalam akad itu juga disebutkan ijab dan qabul.
Nah, ijab dan qabul ini, ijab itu adalah penyerahan dari wali si wanita, dan qabul ini merupakan bentuk penerimaan dari mempelai laki-laki. Dalam undang-undang perkawinan, pernikahan ini diartikan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha. Jadi bahwa salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah ditaskunu ilaiha, memberikan kedamaian, memberikan rasa nyaman di antara keduanya, sehingga kemudian terbentuk sebuah rumah tangga yang dalam pernikahan ini ada 5 hukum. Yang pertama adalah mubah. Mubah ini boleh-boleh saja dilakukan, namanya adalah mubah. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini bagi mereka seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah mampu untuk kemudian menjalankan roda rumah tangga yang nantinya akan dibina. Yang ketiga itu hukumnya wajib. Wajib ini melakukan akad nikah, maka dia akan berjumus kepada perbuatan zina. Yang keempat, makruh ini adalah bagi mereka kaum laki-laki ataupun seorang perempuan yang menikah dengan tujuan hanya untuk menyakiti. Ini hukumnya makruh. Dan yang terakhir adalah haram. Haram ini bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam membangun rumah tangga, sehingga kemudian dalam Islam tidak dibuat. Jadi pada intinya pernikahan itu harus betul-betul siap dilakukan, baik itu dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Selanjutnya, sebelum proses akad nikah itu ada namanya adalah meminang, atau dalam bahasa fikihnya itu khitbah. Khitbah ini apa? Khitbah ini adalah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri. Ini nikah, ini khitbah atau meminang. Dalam khitbah ini Rasulullah menganjurkan boleh seorang laki-laki itu melihat kepada seorang perempuan yang hendak dijadikan istrinya, sehingga kemudian dia bertambah motivasinya untuk menikahi seorang perempuan itu. Ini boleh kemudian seorang laki-laki melihat. Maka dari hadis itu kemudian para ulama fikih berpendapat yang pertama, menurut jumhur ulama, seorang laki-laki itu hanya boleh melihat seorang perempuan yang hendak dijadikan istri hanya sebatas tangan dan muka saja. Jadi yang boleh dilihat ketika kita mau melihat calon seorang istri, orang yang membuka, yang boleh dilihat dari seorang wanita yang hendak dijadikan istri itu adalah seluruh badannya. Ini menurut Imam Abu Dawud. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, yang boleh dilihat dari seorang perempuan yang hendak dijadikan istri itu adalah muka, tangan, dan kaki. Jadi ini boleh dipilih asalkan sesuai dengan kesepakatan dan kebudayaan yang ada. Kalau kemudian kebudayaan yang ada hanya memperbolehkan tangan dan muka yang bisa dilihat, maka yang dilihat adalah tangan dan muka. Kenapa yang dilihat itu hanya itu saja? Karena dalam diri seorang perempuan itu ada rahasia. Kalau boleh saya ungkapkan dalam salah satu kitab Fathul Izam atau kemudian kitab Qurratul Uyun, itu dalam
diri seorang perempuan itu ada rahasia. Di muka seorang perempuan dan kaki seorang perempuan itu ada rahasia. Salah satu contoh yang dijelaskan dalam kitab Fathul Izzat itu, dalam muka itu ada mulut. Ya, ketika mulut seorang perempuan yang dilihat itu bentuknya kecil, maka bisa dipastikan, ini menurut kitab Fathul Izzat, ini bisa dipastikan bahwa kewanitaan orang itu kecil. Nah, ini salah satu rahasia yang ada dalam tubuh wanita. Oleh karena itu, para ulama fikih itu hanya memperbolehkan tangan dan muka. Jadi di muka itu ada rahasia. Kalau kemudian bibirnya tebal, maka kewanitaannya seperti apa itu dijelaskan di dalam kitab Fathul Izzat. Kalau tebal itu biasanya kewanitaannya juga tebal. Ini jangan dibahas semua, ini bisa bahaya nanti. Selanjutnya, menurut Imam Abu Daud ini juga boleh kemudian melihat seluruh badan. Boleh. Kenapa? Karena dalam diri wanita itu juga ada air. Sehingga ulama fikih itu juga menyebutkan di dalam pernikahan itu ada khiyar namanya. Jadi khiyar itu boleh menentukan akad nikah atau kemudian membatalkan akad nikah. Apa saja aib yang ada di dalam diri wanita itu? Yang pertama, kenapa kemudian Imam Abu Daud ini memperbolehkan melihat seluruh badan? Yang pertama, termasuk bagian dari aib seorang perempuan itu oleh ulama fikih diistilahkan dengan hormon. Hormon itu apa? Admun yakunu fil farji. Jadi kewanitaan seorang wanita itu terhalang oleh tulang. Ini apa namanya, boleh dilihat di kitab namanya kitab Al-Ikhtilafu A'immatul Ulama, atau kemudian bisa dilihat di dalam kitab Rahmatul Ummah. Ini ada. Jadi ini boleh kemudian dibatalkan kemudian seorang wanita itu kedapatan seperti itu, termasuk pada kategori hormon ini boleh kemudian dibatalkan. Terus yang kedua juga ada istilahnya iflun. Iflun ini adalah lahmun yakunu fil farji. Jadi farji itu atau kewanitaan itu terhalang oleh daging, sehingga kemudian itu menghalangi kenikmatan nantinya di dalam berhubungan suami. Nah, ini salah satu kenapa kemudian Imam Abu Daud itu memperbolehkan seluruh badan, melihat seluruh badan. Apakah ini hanya berlaku kepada seorang perempuan? Tidak, ini juga berlaku kepada seorang laki-laki. Apa aib daripada seorang laki-laki itu? Istilahnya adalah al-jabbu. Al-jabbu itu adalah qat'ud zakari. Jadi kemaluan seorang laki-laki itu yang terputus, tidak sempurna. Nah, ini juga boleh kemudian seorang perempuan membatalkan pernikahan itu. Terus yang kedua, ada juga istilahnya adalah al-anah. Al-anah itu apa? Seorang laki-laki yang impoten. Ini boleh. Jadi laki-laki dan seorang perempuan juga memiliki kelemahan, dan itu juga harus dipahami semua. Oleh karena itu, agama Islam kemudian menganjurkan bagi orang yang hendak menikahi seorang perempuan ataupun kemudian seorang perempuan itu senang kepada seorang laki-laki, maka ada khidbah yang dalam khidbah itu kemudian bisa dilihat apa saja. Nah, kalau menurut jumhur ulama boleh kemudian melihat tangan dan mukanya. Kalau menurut Imam Abu Daud boleh melihat seluruh badannya. Kira-kira kalau anak-anak ini mau mengikuti yang mana ini kalau kemudian mau bertunangan nanti? Terus yang selanjutnya adalah mahram. Nah, di atas dari dalam definisi itu dijelaskan bahwa orang yang dinikahi itu adalah bukan mahram. Mahram itu apa? Mahram itu adalah orang yang itu baik laki-laki maupun perempuan yang haram untuk dinikahi. Itu namanya adalah
mahram. Jadi pada intinya mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Siapa saja itu? Ada kategori haram dinikahi untuk selamanya. Ini namanya adalah wanita yang memiliki hubungan nasab yang pertama. Yang kedua adalah wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah. Ada namanya mahram bin nasab, ada mahram bil musyahara. Musyahara ini adalah mahram karena wanita yang haram dinikahi karena ada pertalian nikah. Jadi mertua itu namanya adalah mahram musyahara. Yang ketiga adalah karena susuan, rodok. Ini kalau di pedesaan itu kan ada terkadang ketika masih bayi itu main ke tetangga kemudian nangis, maka dia diberikan apa namanya air susunya yang kemudian menggendong itu. Nah, ketika air susunya itu kemudian ditelan oleh seorang bayi itu, nantinya ketika sudah besar, maka dia secara otomatis menjadi mahram. Maka tidak boleh kemudian orang seperti itu dinikahi. Nah, apakah ada batasan dari rodoah itu? Nah, rodoah ini berlaku bagi mereka bayi yang masih berumur haulaini, ya, sebelum 2 tahun. Jadi sebelum 2 tahun itu ketika dia nyusu kepada orang lain, maka anak dari ibu yang menyusu itu juga termasuk bagian daripada mahramnya. Apakah kemudian yang menyusui itu harus sudah menikah? Tidak harus. Ya, kalau kemudian orang yang memberikan susu itu menyusui anaknya itu masih seorang perawan, maka dia juga termasuk bagian mahram daripadanya. Atau kemudian suhiban, dia tidak pernah menikah. Ini juga sama. Sekarang ukuran rodoah itu apa? Ada yang mengatakan kalau Imam Ahmad itu rodoatan wahidatan. Jadi satu kali susuan itu sudah termasuk bagian daripada mahram. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan rodoah yang dimaksud mahram bin rodoh itu adalah 5 kali susuan. Jadi ini berbeda. Maka kita harus hati-hati dalam menyikapi mahram bin rodoh. Yang keempat adalah karena sebab li'an. Li'an ini adalah seorang wanita yang kemudian dituduh oleh suaminya melakukan perbuatan zina. Nah, ini haram dinikahi untuk telat ba'in kubro. Jadi orang yang sudah telat ba'in atau telat 3 itu tidak boleh kemudian rujuk kembali. Kalau mau rujuk kembali harus ada halilnya. Kalau kemudian dinikahi semua tidak boleh. Yang keempat, berpoligami lebih dari 4. Jadi yang tidak boleh berpoligami itu lebih dari 4. Kalau 4 itu, yang terakhir adalah karena perbedaan agama. Ini haram sementara untuk dinikah. Nah ini ada diagram mahram. Jadi yang hijau ini adalah mahram nasab, yang kuning ini adalah mahram nikah, terus yang merah ini bukan mahram. Selanjutnya dalam pernikahan itu juga ada namanya prinsip kafaah. Kafaah itu adalah kecocokan di antara keduanya. Kecocokan itu yang pertama diukur secara agama. Kalau yang laki-laki agamanya Islam, maka yang perempuannya juga harus Islam. Terus yang kedua, kafaah secara iffah. Iffah ini hubungan baik. Jadi orang yang hendak dijadikan istri itu tidak pernah melakukan perbuatan yang negatif. Yang laki-laki pun juga seperti itu. Itu namanya adalah kafaah secara iffah. Jadi keduanya sama-sama berperilaku baik. Ini kafaah. Apakah kemudian kalau tidak sekufu, tidak
cocok di antara keduanya boleh dilanjutkan. Boleh. Kalau kemudian antara calon laki-laki dan calon seorang istri itu menerima ketidakkafaan itu, jadi boleh. Terus selanjutnya adalah syarat dalam pernikahan. Yang pertama, wali ada ijab kabul. Ini syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak menikah. Jadi jelas kalau kemudian ada mempelai pria, maka juga harus ada mempelai wanita. Jadi tidak mungkin kemudian mempelai pria akan menikah sendiri. Harus ada mempelai wanita. Yang kedua ada wali. Ada wali juga ya. Wali ini adalah wali daripada mempelai wanita. Karena yang berhak menikahkan itu adalah bapak dari mempelai wanita. Kalau tidak bisa untuk menikahkan, maka boleh kemudian mewakilkan kepada ustadz atau kemudian mewakilkan kepada pihak yang berwenang untuk menikahkan, seperti pihak LWA. Terus selanjutnya ada saksi. Saksi ini kalau dalam istilah fikih itu ada dua. Ya, ada dua orang yang boleh menjadi saksi. Kalau kemudian hanya satu maka tidak cukup untuk dijadikan saksi. Jadi ada dua, harus ada dua orang yang menyaksikan proses akad nikah itu. Yang terakhir ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa ijab itu merupakan penyerahan dari seorang bapak dari mempelai wanita kepada calon mempelai pria. Jadi tapi keduanya ini harus melafadzkan dengan nakahah atau tajwid. Jadi kalau kemudian mau pakai bahasa Indonesia, maka itu harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi saya nikahkan atau saya kawinkan. Kalau pakai bahasa Arab, nggak antah tukar wajawat. Jadi itu harus jelas. Nah, syarat calon suami itu yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua benar-benar seorang laki-laki. Jadi tidak seperti yang tadi itu. Maka tadi disebutkan dalam pertunangan itu boleh dilihat apakah itu betul-betul laki atau kemudian tidak laki. Maka di situ harus diperjelas apakah dia masuk kepada al-jabur, orang yang tidak sempurna kemaluannya, atau masuk kepada al-anah, orang yang tidak. Jadi harus betul-betul terhindar dari dua hal itu. Yang ketiga tidak ada unsur paksaan. Yang keempat tidak beristri empat. Dan yang terakhir mengetahui bahwa calon istri itu bukanlah wanita yang haram untuk dia. Nah, syarat dari calon seorang istri yang pertama beragama Islam, benar-benar seorang perempuan, bebas dari aib ya. Benar-benar seorang perempuan ini bebas dari aib yang telah tadi kita bahas itu. Yang ketiga mendapat izin menikah dari walinya, bukan sebagai istri orang lain, bukan sebagai mu'taddah. Mu'taddah ini adalah wanita yang sedang dalam masa iddah, yang selanjutnya tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. Yang selanjutnya bukan sebagai wanita yang pernah dili'an oleh calon suaminya. Yang kemudian yang terakhir adalah atas kemauannya sendiri. Tadi disebutkan wali. Wali itu syaratnya adalah laki-laki beragama Islam, baligh, dan juga berakal, merdeka, adil, tidak sedang ihram atau haji. Nah, wali ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah wali mujbir. Wali mujbir ini adalah orang yang berhak menikahkan anaknya walaupun tanpa seizin dari anaknya. Itu namanya adalah wali mujbir. Ini contoh bapak, ini namanya adalah wali mujbir. Yang kedua adalah wali hakim. Wali hakim ini boleh kemudian juga menikahkan asal ada mandat dari bapak.
wali yang akan menikahi anak atau cucunya tersebut tidak sesuai dengan kehendak. Itu namanya adalah wali amr. Saksi itu syaratnya yang pertama adalah dua orang laki-laki beragama Islam dua atau orang yang melihat tapi tidak bisa mendengar, itu tidak boleh menjadi saksi. Karena fungsi saksi itu adalah salah satunya untuk menghindari dari fitnah. Jadi orang yang menjadi saksi itu bisa kemudian menyampaikan kepada orang lain bahwa orang itu sudah melakukan akad nikah. Yang selanjutnya adalah memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Jadi disesuaikan. Kalau kemudian di lingkungan Arab ya pakai bahasa kalau kemudian di lingkungan bahasa Sunda. Yang selanjutnya tidak sedang mengerjakan ihram atau haji. Yang terakhir adalah hadir dalam ijab dan qabul. Jadi saksi dan mempelai wanita, mempelai pria, wali itu juga harus ada dalam satu tempat. Jadi tidak terpisah. Yang terakhir adalah mahar. Mahar ini apa? Mahar ini adalah pemberian wajib dari suami kepada seorang istri karena sebab ada pernikahan. Nah ini sudah lumrah. Biasanya ada mahar. Mahar itu ada dua. Yang pertama adalah mahar musamma. Mahar musamma itu apa? Mahar yang jenis dan jumlahnya disebut nikah di sini. Contoh ya, saya nikahkan si A dan si B dengan mahar Innova, dibayar tunai. Nah itu namanya adalah mahar musamma. Jadi mahar itu disebutkan ketika proses akad nikah. Yang selanjutnya adalah mahar misil. Mahar misil ini apa? Mahar misil ini jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan gadis atau janda. Ini namanya adalah mahar misil. Jadi mahar misil ini menyesuaikan dengan apa yang pernah diterima oleh keluarganya ketika melakukan akad nikah, atau kemudian mahar yang sudah aku di dari dulunya sudah harus uang 100.000, jadi sama dengan 100.000, maka itu namanya ada mahar misil. Itu barangkali ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oh tidak ada ya? Kalau tidak ada, silakan di grup WhatsApp-nya itu dilihat ada berapa kelompok. Dibuat lengkap atau pernikahan yang ada di masyarakat, kemudian carilah aturan yang mana yang diikuti oleh masyarakat yang ada. Untuk kelompok dua, tugasnya adalah cermati praktek proses pernikahan, kemudian pisahkan dalam proses pernikahan itu mana yang termasuk bagian dari hukum Islam dan bagian dari adat masing-masing daerah. Nanti tugasnya, tugas kelompok, lalu kemudian hasil dari tugas itu kemudian direkam pakai video itu, lalu kemudian dikirim via WhatsApp lagi. Jadi bisa Bapak lihat di grup WhatsApp-nya lagi. Tidak barangkali ada pertanyaan terkait dengan tugas ini? Dan
Kita akan bahas tentang jadi itu bisa dipelajari terlebih dahulu. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita baca doa bersama dulu. Mas Selamat Supriyato untuk memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita sama-sama membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Pada materi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kasih plus untuk Bapak Gufron Fauzi.